teman-teman semua, kalian pernah nggak sih melihat tagihan listrik yang ada di rumah? Kira-kira kenapa ya tagihan listrik setiap bulan tidak pernah menunjukkan angka yang sama? Hal itu karena jumlah tagihan bergantung dari besarnya energi listrik yang digunakan setiap bulan. Energi listrik itulah yang merupakan bagian dari rangkaian arus searah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dan juga latihan soal mengenai rangkaian arus searah. Yuk, langsung saja simak video ini. Halo teman-teman, Tabik Pun. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Lucia Widewastu Nugrahaning dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Pada hari ini, saya akan membahas beberapa materi dan latihan soal mengenai rangkaian arus searah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap sekon. Aliran muatan itu disebabkan oleh adanya beda potensial di antara dua ujung penghantar. Kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. I dimaksudkan kuat arus listrik, Q dimaksudkan muatan listrik, dan T sama dengan dimaksudkan dengan waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian adalah amperemeter atau multimeter. Besarnya kuat arus yang terukur menggunakan amperemeter bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Kuat arus terukur sama dengan skala yang dipilih dibagi skala terbesar pada layar dikali nilai yang ditunjuk alat. Hukum Ohm. Oleh karena pada rangkaian listrik arus searah polaritasnya tetap, maka berlaku hukum Ohm. Seorang ilmuwan asal Jerman, George Simon Ohm, berhasil merumuskan besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan V per R. I dimaksudkan kuat arus listrik, V dimaksudkan tegangan listrik, dan R dimaksudkan hambatan listrik. Selanjutnya, hukum Kirchhoff. Pertama, hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar rangkaian, seperti pada digambar. Yang kedua, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam rangkaian tertutup tidak terjadi perubahan beda potensial. Artinya, perubahan beda potensialnya sama dengan 0. Atau juga bisa kita sebut sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Selanjutnya, rangkaian hambatan listrik. Yang pertama, rangkaian seri. Hambatan total pengganti pada rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan semua hambatannya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ilustrasi ada di sampingnya. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, besarnya tegangan antara titik A dan B adalah sama. Untuk mencari hambatan total pengganti, gunakan persamaan berikut. Ilustrasinya juga ada di sebelahnya. Kemudian, kita akan membahas energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kelistrikan. Contohnya, kipas angin bisa menyala karena ada energi listrik. Secara matematis, energi listrik dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan I kuadrat kali R kali T sama dengan VIT sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. W di sini dimaksudkan dengan energi listrik, T dimaksudkan dengan waktu, R dimaksudkan dengan hambatan listrik, V dimaksudkan dengan tegangan listrik, dan I dimaksudkan dengan kuat arus listrik. Lalu ada daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik tiap detik.
Besarnya daya listrik yang terdapat di setiap perangkat elektronik berbeda-beda. Secara matematis, daya listrik dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. P dimaksudkan dengan daya listrik, W dimaksudkan dengan energi listrik, dan T dimaksudkan dengan waktu. Nah, dari materi-materi tadi yang sudah kita bahas, pasti kalian sudah paham dong? Yuk, langsung saja kita ke pembahasan soal. Contoh soal yang pertama. Arah arus listrik konvensional adalah A. Dari tempat tinggi ke rendah, B. Dari kutub negatif ke kutub positif, C. Dari kutub positif ke kutub negatif, D. Searah aliran elektron, atau D. Bolak-balik. Secara konvensional, kita sering menyebutkan bahwa aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari arah positif ke negatif. Jadi, pilihan yang benar adalah C, dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, mudah kan? Yuk lanjut ke nomor 2. Contoh soal yang kedua, lampu spesifikasi 12V/3W terhubung seri dengan resistor 50 ohmega. Kemudian, dipasang pada tegangan listrik 10V. Kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini adalah A. 0,8A, B. 0,6A, C. 0,4A, D. 0,2A, atau E. 0,1A. Yuk, sama-sama kita hitung. Diketahui, lampu dengan N spesifikasi 12V/3W terhubung dengan R50 ohmega. Kemudian dipasang tegangan listrik 10V. Ditanya, kuat arus listriknya. Mari kita jawab. R sama dengan V2/P. Kita masukkan saja jadi 12V dikali 2/3W, ketemu 144V2/3W, maka R sama dengan 48 ohmega. Cara mencari RS sama dengan R lampu ditambah R resistor. Jadi kita ketemu 48 ohmega ditambah 50 ohmega menjadi 98 ohmega. Lalu yang terakhir, rumus I sama dengan V dibagi R. Kita masukkan saja 10V/98 ohmega sama dengan 0,102A, maka jawabannya adalah E. Contoh soal yang ketiga, 4 resistor identik dengan resistansi 4 ohmega terangkai seri dan terhubung dengan tegangan 12 volt. Kuat arus yang melalui setiap resistor adalah A. 16A, B. 3A, C. 0,75A, D. 0,5A, atau E. 0,3A. Diketahui, resistansi 4 ohmega dan terhubung dengan tegangan 12 volt. Ditanyanya, kuat arus. Jawabannya yaitu dengan rumus R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 sama dengan 16. I sama dengan V/R total sama dengan 12 dibagi 16 menjadi 0,75A. Jadi pilihan yang benar adalah C. Contoh soal yang keempat, 1. Panjang kawat, 2. Suhu kawat, 3. Luas penampang kawat, 4. Bahan kawat. Faktor-faktor di atas yang turut menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, atau E. 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan rumus untuk hambatan penghantar, dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi hambatan penghantar, yaitu panjang penghantar atau I, hambatan jenis atau P, dan luas penampang penghantar atau A. Jadi pilihan yang benar adalah B, 1, dan 3. Contoh soal yang kelima. Sebuah pemanas air 200 watt 220 volt yang dipasang pada sumber tegangan 110 volt menyerap daya listrik sebesar A. 400 watt, B. 200 watt, C. 100 watt, D. 75 watt, E. 50 watt. Diketahui P1 sama dengan 200W, V1 sama dengan 220V, V2 sama dengan 110V. Yang ditanya adalah P2. Cara menjawabnya adalah dengan rumus sebagai berikut. P1 per V1 sama dengan P2 per V2. Lalu langsung saja kita masukkan angkanya. 200 per 220 sama dengan PA per 110. Kita temukan P2 sama dengan 110 dikali 200 per 200. Jadi kita ketemu 100 watt. Jadi pilihan yang benar adalah C. Sederhana bukan? Contoh soal yang ke-6.
Voltmeter memiliki 1 K omega, sedangkan amperemeter memiliki hambatan 1 omega. Kedua alat tersebut digunakan untuk mengukur hambatan X jika V terbaca 5 volt dan A terbaca 25 mA. Besar hambatan X adalah A 100 ohmega, B 150 ohmega, C 200 ohmega, D 250 ohmega, atau E 300 ohmega. Diketahui voltmeter memiliki 1 K omega, sedangkan amperemeter memiliki hambatan 1 omega. V terbaca 5 volt dan A terbaca 25 mA. Ditanya besar hambatan, cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Rx sama dengan Vx per Ix sama dengan 5 per 0,02 sama dengan 250 omega. Jadi, pilihan yang benar adalah D, 250 omega. Contoh soal yang ketujuh, sebuah baterai 9 volt dengan hambatan dalam masing-masing 1 ohmega disusun paralel dan dihubungkan dengan resistor 150 R2. Kuat arus yang melalui resistor tersebut sebesar A 1A, B 0,6A, C 0,1A, D 0,006A, atau E 0,01A. Diketahui V sama dengan 9, hambatan masing-masing 1 omega disusun paralel. R sama dengan 150 R2. Ditanya kuat arusnya. Cara menjawabnya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 2 per 1. 1 per Rp sama dengan 2 per 1 sama dengan 2 per Rp. Maka 1 per Rp sama dengan 2 per 1, jadi 2 Rp sama dengan 1. Rp sama dengan 1 per 2 plus 150, jadi 150,5. Lalu yang terakhir, I sama dengan V per R total, ditemukan 9 per 150,5, maka hasilnya 0,059, jadi 0,06A. Jadi pilihan yang benar adalah D. Contoh soal yang ke-8. Pada suatu penghantar mengalir arus listrik sebesar 12 ampere dan juga terdapat hambatan sebesar 3 ohm. Berapa besar tegangan sumber? A 24V, B 36V, C 72V, D 108V, atau E 206V. Diketahui I sama dengan 12A, R sama dengan 3 ohm. Ditanyanya V. Jawaban V sama dengan I dikali R. Maka ketemu 12A dikali 3 ohm, jadi 36 volt. Jadi pilihan yang benar adalah B, 36 volt. Contoh soal yang ke-9. Jika lampu pijar yang berukuran 6W per 12V dipasang pada tekanan 10 volt, daya lampu pijar itu menjadi A, 6,0W, B, 5,1W, C, 4,2W, D, 3,6W, atau E, 3,4W. Jika lampu pijar yang berukuran 6W per 12V dipasang pada tegangan 10V, ditanyanya daya. Cara menjawabnya R sama dengan V2 per P sama dengan 122 per 6 sama dengan 24. R sama dengan V2 per P sama dengan 102 per 6 sama dengan 16,6. Jadi V2 per R sama dengan 102 per 24 sama dengan 4,16 sama dengan 4,2W. Jadi pilihan yang benar adalah C, 4,2W. Contoh soal yang ke-10. Di antara faktor-faktor berikut ini, 1. Panjang penghantar, 2. Luas penampang penghantar, 3. Hambatan jenis, 4. Massa jenis. Yang memengaruhi hambatan penghantar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 3, dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 4 saja. Faktor yang memengaruhi hambatan penghantar adalah panjang penghantar, luas penampang penghantar, dan hambatan jenis. Jadi pilihan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Contoh soal yang ke-11. Sebuah kawat panjangnya 7,5 meter dengan luas penampangnya 4 mm kuadrat jika hambatan jenis kawat tersebut adalah 0,016 ohm mm kuadrat per m, maka besar hambatan kawat itu adalah A. 0,03 omega, B. 0,04 omega, C. 0,05 omega, D. 0,08 omega, atau E. 0,09 omega. Diketahui P sama dengan 7,5, I sama dengan 4, P sama dengan 0,016 ohm mm kuadrat per m.
Ditanyanya besar hambatan, cara menjawabnya adalah R sama dengan P dikali 1 per A, jadi 0,016 dikali 7,5 per 4. Jadi 0,016 dikali 1,875, maka ketemu 0,03 omega. Jadi pilihan yang benar adalah A. Contoh soal yang ke-12. Sebuah lampu pijar berukuran 90W per 30V. Jika lampu itu akan dipasang pada tegangan 120V dengan daya tetap, maka lampu pijar harus dipasang seri dengan hambatan sebesar A. 50 ohmega, B. 40 ohmega, C. 30 ohmega, D. 20 ohmega, atau E. 10 ohmega. Diketahui, sebuah lampu pijar berukuran 90W per 30V jika lampu itu akan dipasang pada tegangan 120V. Ditanyanya hambatan. Cara menjawabnya adalah P sama dengan V dikali I. Jadi 90 sama dengan 30 dikali I. I sama dengan 90 per 30 sama dengan 30A. Untuk V sama dengan 120V. R sama dengan V per I, maka 120 dibagi 3 sama dengan 40 ohm. Jadi pilihan yang benar adalah B. Contoh soal yang ke-13. Sebuah bola lampu memiliki spesifikasi 5W per 12V, artinya A. Jika dipasang pada tegangan 12V akan mengonsumsi energi 5 Joule per sekon. B. Untuk menyalakan bola lampu itu diperlukan arus listrik 5 per 12 ampere. C. Untuk menyalakan bola lampu itu memerlukan tegangan listrik minimum 12V. D. Hambatan bola lampu sebesar 14,4 ohmega, atau E. Daya bola lampu selalu 5W. Karena spesifikasi bola lampu selalu 5W, jadi pilihan yang benar adalah E. Daya bola lampu selalu 5W. Contoh soal yang ke-14. Hambatan jenis kawat penghantar bergantung pada A. Luas penampang kawat, B. Beda potensial kawat, C. Hambatan kawat, atau E. Jenis kawat. Bergantung pada jenis bahan kawat atau sebanding dengan hambatan jenis kawat, jadi pilihan yang benar adalah E. Jenis kawat. Contoh soal yang ke-15. Kawat logam yang memiliki hambatan R dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang dan kemudian dipasang bersebelahan untuk membentuk kabel baru dengan panjang semula. Hambatan kabel baru tersebut adalah A. 1/9R, B. 1/3R, C. 1R, D. 3R, E. 9R. Diketahui, kawat logam yang memiliki hambatan R dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang dan kemudian dipasang bersebelahan untuk membentuk kabel baru dengan panjang semula. Ditanya hambatan. Cara menjawabnya adalah 1 per R total, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R total sama dengan 3 per R ditambah 3 per R ditambah 3 per R. Maka 1 per R total sama dengan 9 per R. Maka R total adalah 1 per 5R. Maka hambatan kabel baru adalah 1 per 5. Hambatan semula R total sama dengan 1 per 9R. Jadi pilihan yang benar adalah A, 1 per 9R. Contoh soal ke-16. Dua alat pemanas listrik apabila dipergunakan masing-masing 15 dan 10 menit untuk mendidihkan air 1 panci apabila keduanya dihubungkan secara seri dengan sumber GGL yang tetap sama seperti semula, maka air 1 panci akan mendidih dalam menit A. 15, B. 20, C. 12, D. 30, E. 45. Diketahui dua alat pemanas listrik apabila dipergunakan masing-masing 15 dan 10 menit untuk mendidihkan air 1 panci apabila keduanya dihubungkan secara seri dengan sumber GGL yang tetap sama seperti semula. Ditanya, maka air 1 panci akan mendidih dalam waktu berapa menit? Jawabannya adalah, cara menjawabnya 1 per T sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 ditemukan 1 per 30 ditambah 1 per 20, maka 1 per T sama dengan 5 per 60, jadi T sama dengan 60 per 5 atau sama dengan 12 menit. Jadi pilihan yang benar adalah C, 12 menit. Contoh soal yang ke-17. Sebuah galvanometer yang hambatannya 50 ohm akan mengalami simpangan maksimum jika dilalui arus 0,01 A. Agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan hingga 100V,
maka harus dipasang A. Hambatan muka 9.950 Ohm, B. Hambatan muka 5.000 Ohm, C. Hambatan cabang 9.950 Ohm, D. Hambatan cabang 5.000 Ohm, atau E. Hambatan cabang 2.500 Ohm dan cabang 2.500 Ohm. Diketahui RD sama dengan 50 Ohm, I sama dengan 0,01 A. Hambatan dalam ini dapat mengukur tegangan. V sama dengan I dikali RD sama dengan 0,01 dikali 50, maka ketemu 0,5 V. Ketika galvanometer digunakan untuk mengukur tegangan 100 V, maka pengukuran galvanometer akan meningkat sebanyak N sama dengan 100 per 0,5, maka 200 kali. Jadi, pada galvanometer perlu ditambahkan hambatan muka atau sebagai berikut, Rm sama dengan N-1 dikali RD. Jadi, 200 dikurang 1 dikali 50, maka ketemu 9.950 Ohm. Jadi pilihan yang benar adalah A. Contoh soal yang ke-18. Dua lampu pijar identik dengan spesifikasi 100 watt, 110 volt dihubungkan paralel pada tegangan 110 volt. Daya total kedua lampu adalah A. 100W, B. 125W, C. 150W, D. 175W, atau E. 200W. Diketahui, dua lampu pijar identik dengan spesifikasi 100 watt, 110 watt dihubungkan paralel pada tegangan 110 volt. Ditanya daya totalnya, maka P total sama dengan P1 ditambah P2, 100 watt ditambah 100 watt sama dengan 200 watt. Jadi pilihan yang benar adalah E, 200 watt. Contoh soal ke-19. Dua lampu masing-masing bertuliskan 10W dan 10V dan 20W 10V dipasang paralel pada tegangan searah 10 volt. Pernyataan yang benar adalah A. Tegangan pada lampu 1 lebih besar dari tegangan lampu 2. B. Tegangan pada lampu 1 lebih kecil dari tegangan lampu 2. C. Lampu 1 menyala lebih terang dibanding lampu 2. D. Hambatan lampu 1 lebih besar dari hambatan lampu 2. E. Kuat arus yang mengalir di lampu 1 lebih besar dari lampu 2. Pernyataan yang benar adalah hambatan lampu 1 lebih besar dari hambatan lampu 2. Jadi pilihan yang benar adalah D. Hambatan lampu 1 lebih besar dari hambatan lampu 2. Contoh soal yang ke-20. Sebuah amperemeter dengan hambatan dalam 1 ohm mempunyai batas ukur maksimum 10A. Jika kita ingin memperbesar batas ukur maksimum tersebut menjadi 50A, maka alat tersebut harus diberi hambatan A. Paralel 0,25 ohm, B. Paralel 0,20 ohm, C. Muka 4,0 ohm, D. Muka 5,0 ohm, atau E. Muka 6,0 ohm. Diketahui RA sama dengan 1 ohm, IA sama dengan 10A, I sama dengan 50A. Ditanya RSH. Jawaban RSH sama dengan RA per I per IA dikurang 1. Maka jika dimasukkan angkanya sama dengan 1 per 50 per 10 dikurang 1. Maka RSH sama dengan 1 dibagi 5 min 1. RSH sama dengan 1/4, jadi 0,25 ohm. Pemasangan hambatan disusun secara paralel. Jadi pilihan yang benar adalah A, paralel 0,25 ohm. Contoh soal yang ke-21. Pertanyaan yang benar, proses pengosongan aki yang elektrolitnya asam sulfat adalah A. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3. B. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3. C. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbSO4. D. Kedua elektroda Pb berubah menjadi PbO2 sebagai katoda. E. Kedua elektroda berubah Pb sebagai katoda PbO2 anoda. Dalam proses ini terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan terjadi perubahan pada anoda yang semula timbal dioksida PbO2 menjadi timbal sulfat PbSO4. Pada katode yang semula timbal murni Pb menjadi timbal sulfat PbSO4. Pada larutan elektrolitnya asam sulfat H2SO4 akan menjadi encer karena terbentuk air. Jadi pilihan yang benar adalah C. Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbSO4. Contoh soal yang ke-22. Faktor-faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu logam adalah 1. Panjang kawat, 2. Suhu kawat, 3. Luas penampang kawat, 4. Bahan kawat. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 3, dan 4, C.
C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 4 saja. Faktor yang menentukan besar hambatan jenis suatu kawat logam ialah 1. Panjang kawat, 2. Suhu kawat, 3. Luas penampang kawat, 4. Bahan kawat. Jadi pilihan yang benar adalah B. 1, 2, 3, dan 4. Contoh soal yang ke-23. Berikut ini merupakan bahan-bahan penghantar listrik dengan baik dan memiliki hambat jenis yang kecil, kecuali A. Tembaga, B. Perak, C. Porselin, D. Aluminium, E. Emas. Bahan yang dapat menghantar listrik dengan baik dan memiliki hambatan jenis yang kecil disebutkan konduktor. Beberapa bahan yang termasuk konduktor antara lain tembaga, perak, dan aluminium. Jadi pilihan yang benar adalah C. Porselin. Contoh soal yang ke-24. Perhatikan gambar berikut. Daya pada hambatan 4 ohmega adalah A. 3W, B. 6W, C. 9W, D. 12W, E. 18W. Diketahui R sama dengan 4 ohm, V sama dengan 6 volt. Ditanya P atau daya. Cara menjawabnya adalah P sama dengan I2 dikali 4. Maka P sama dengan 62 dikali 4, jadi 144. Maka P sama dengan 12 watt. Jadi pilihan yang benar adalah D. Contoh soal yang terakhir. 4 lampu dengan tegangan dan daya sama besar dipasang seperti pada gambar berikut. Pernyataan yang benar adalah A. Lampu A paling terang, lampu B, C, dan D sama terang. B. Lampu B paling terang, lampu C dan D paling redup. C. Lampu A paling terang, lampu C dan D sama terang. D. Lampu A dan B sama terang, lampu D paling redup. E. Lampu C dan D sama terang, lampu B paling redup. Pernyataan yang benar adalah lampu A dan B sama terang dan lampu D paling redup. Jadi pilihan yang benar adalah D. Mudah bukan? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran ini adalah yang pertama, arus listrik searah adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja, atau tidak berubah dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Yang kedua, sesuai dengan namanya, listrik arus searah itu mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat penghantar, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Yang ketiga, penerapan arus listrik searah dapat dilihat di dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lalu yang terakhir, penerapan dalam arus listrik searah yaitu dalam hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Wah, ternyata fisika sangat mudah ya asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa terus belajar serta baca bukunya ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa teman-teman.